Saudara-saudara, semua itu tidak ada artinya kalau tidak didukung oleh modal kesehatan. Di sini permasalahannya juga serupa dengan di bidang pendidikan, yaitu akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan secara merata di seluruh dunia, termasuk di negara-negara maju sekalipun. Hal ini memang merupakan tantangan zaman. Mereka yang mampu dapat berobat pada dokter yang terbaik, namun mereka yang miskin bila terkena penyakit yang mematikan seperti kanker atau yang sejenis hanya bisa menyerah pada nasib. Karena itulah setelah kita menjalankan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas sejak tahun 2005, tahun 2014 menjadi tonggak bersejarah bagi rakyat Indonesia dengan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Dengan sistem ini, peserta BPJS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan apapun penyakit yang dideritanya. Ini merupakan kebijakan publik yang bukan saja inovatif, tapi juga revolusioner. Saya sadar betul bahwa implementasi BPJS ke depan akan masih banyak mengalami tantangan, terutama tantangan sumber daya manusia, finansial, dan logistik. Namun saya juga yakin dengan kerja keras kita semua, kita akan dapat mengatasinya demi rakyat kita. Kita patut berbangga karena Indonesia kini memiliki salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Hingga awal bulan Agustus 2014, BPJS telah memberikan jaminan kesehatan untuk lebih dari 126,4 juta penduduk. Kita berharap dengan upaya yang gigih, pada tahun 2019, jaminan kesehatan akan mencakup seluruh penduduk di seluruh tanah air. Sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan sehat akan menjadi modal utama kita dalam merintis proyek besar pembangunan Indonesia. Antara lain yang kita namakan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Indonesia maju di abad ke-21 tidak bisa hanya berpusat di Jakarta. Indonesia hanya akan maju secara nyata apabila segala potensi dan peluang yang ada di seluruh provinsi, kabupaten, kota, dan desa di seluruh Indonesia dapat dibangun bersama secara produktif. Kita semua senang melihat Makassar mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Tiongkok, melihat Kabupaten Badung menjadi lokasi turis utama di Asia, melihat pemerintah Kabupaten Banyuwangi memangkas angka kemiskinan dari 20% menjadi 9% hanya dalam waktu 3 tahun. Melihat Bandung berambisi membangun Silicon Valley Indonesia. Melihat Maluku berikhtiar menjadi lumbung perikanan nasional. Dan melihat Surabaya diakui dunia sebagai salah satu kota percontohan. Serta banyak contoh lainnya yang menggembirakan di seluruh tanah air. Untuk mempercepat pembangunan antar wilayah, kita telah memulai pembangunan 6 koridor ekonomi yang diharapkan dapat menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan klaster-klaster industri di masing-masing koridor dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Sejak pemerintah canangkan pada tahun 2011, MP3EI telah merealisasikan lebih dari 382 proyek yang terdiri dari 208 proyek infrastruktur dan 174 proyek sektorial dengan nilai tidak kurang dari 854 triliun rupiah. Yang menggembirakan adalah mayoritas percepatan pembangunan infrastruktur dan sektorial terjadi di luar Jawa dengan total nilai, saya ulangi, dengan total nilai proyek sebesar 544 triliun rupiah. Kita bangga melihat berdirinya bandar udara yang megah dan modern di Makassar, Balikpapan, Medan, dan Bali. Tidak kalah megah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita berbesar hati melihat jalan tol atas laut di Bali, jalur kereta api baru dari bandara ke pusat kota Medan, atau jembatan Kelok 9 di Sumatera Barat yang kesemuanya makin memacu kegiatan ekonomi masyarakat. Namun kita juga harus mengakui bahwa masih banyak tantangan infrastruktur kita ke depan. Banyak proyek-proyek infrastruktur yang lama terhambat pelaksanaannya, bahkan terhenti.
baik karena alasan politik, birokrasi, ataupun logistik. Ini tetap merupakan pekerjaan rumah besar kita, karena tidak mungkin Indonesia menjadi raksasa ekonomi Asia tanpa infrastruktur yang makin lengkap, berkualitas, dan modern. Dengan MP3EI, kita berharap akan lebih banyak lagi pertumbuhan ekonomi baru dan infrastruktur baru di seluruh Indonesia.